Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Indonesia, apa kabarnya? Hari ini izinkan saya berbagi bahan ajar tentang materi matematika di kelas 5. Hari ini saya ingin membuat sebuah materi ajar dengan menggunakan teknik menu belajar matematika. Ya, bahan ajar ini bisa kita lakukan secara offline maupun online. Yuk Bapak Ibu Guru, silakan disimak pembuatan video saya berikut ini. Nah, di sini saya membuat sebuah menu belajar yang dipenuhi dengan icon-icon belajar. Anak-anak bisa memilih mana dulu yang akan dia lakukan di dalam menu belajar yang saya siapkan. Ada cek kehadiran, ada membaca, ada berlatih, ada bermain, kemudian ada video YouTube yang saya sisipkan, dan juga terakhir adalah materi berefleksi. Nah, kita coba satu-satu ya. Dari cek kehadiran. Nah, di sini saya menyediakan sebuah papan untuk anak-anak bisa memilih icon mood yang mereka pilih sesuai dengan suasana hatinya. Kemudian mereka tinggal menuliskan di sini nama mereka. Lanjut. Nah, setelah itu, jika mereka ingin membaca materi apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya atau mereview materi-materi yang sudah dipelajari, mereka akan mengklik Maju Membaca. Di sini saya menyisipkan sebuah infografis tentang materi bahan ajar yang sedang kita pelajari, yaitu pecahan, desimal, dan persentase, serta bagaimana cara menjumlahkan ataupun mengurangi bentuk-bentuk pecahan tersebut. Nah, ini saya buatkan dalam bentuk infografis, jadi anak-anak tinggal membaca dan menyimak kembali materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di akhir sesi setelah mereka membaca, saya minta mereka menuliskan sebuah komentar sederhana dari apa yang mereka sudah baca dari infografis saya. Nah, selanjutnya, jika mereka sudah selesai berkomentar, mereka boleh kembali ke halaman menu. Nah, jika mereka mau berlatih, mereka bisa klik berlatih atau bisa juga bermain. Kita mulai dari yang berlatih terlebih dahulu. Di sini yang berlatih saya menyisipkan sebuah link live worksheet yang bisa anak kerjakan secara online. Di sini tidak dibatasi berapa kali mereka mengerjakan, karena ini bisa diulang berkali-kali sampai mereka mendapatkan hasil maksimal yang mereka inginkan. Saya ambil contoh ketika saya mencoba untuk mengerjakan, saya isi nama dulu, kemudian saya isi kelas saya, kemudian identitas kelas saya isi. Nah, selanjutnya baru saya lakukan proses perhitungan sesuai dengan soal yang diminta. Seperti itu. Kemudian setelah selesai mengisi, misalkan saya isi ini 0,03 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa, yang ini adalah sama tapi dia tinggal memilih jawaban yang dianggap benar. Kemudian di nomor ini mereka tetap mengisi kembali setelah mereka menghitung, dan saya minta dalam bentuk desimal, jadi mereka bisa menghitung. Ini saya isi asal ya Bapak Ibu, asal terisi saja. Kemudian setelah itu, jika setelah semua diisi, nah, kita bisa lakukan proses finish. Kemudian mereka bisa melihat berapa skor yang mereka peroleh. Nah, dengan cek my answer, dan ketemulah berapa skornya. Setelah ini mereka bisa mengulang kembali jika mereka merasa kurang puas dengan hasilnya. Mereka bisa kembali lagi ke menu utama. Di sini mereka bisa mencoba untuk melihat video YouTube yang saya sisipkan terkait materi yang sedang dipelajari. Ini adalah video materi pembelajaran terkait penjumlahan dan pengurangan penyaaan dengan penyebut sama maupun berbeda. Di dalam video ini juga sudah saya sisipkan beberapa materi terkait ada seri ilmuwan tokoh dunia yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak dalam belajar tentang matematika. Kemudian saya masuk ke dalam materi inti yang sedang saya sampaikan, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang ini dengan penyebut sama ataupun dengan penyebut
berbeda. Seperti itu ya. Sama Bapak Ibu, ini seperti video-video pembelajaran yang biasa kita buat. Nah, jika mereka sudah merasa paham dengan video yang mereka simak, mereka bisa kembali ke menu belajarnya kembali. Nah, jika mereka ingin bermain, mereka bisa saya sisipkan di sini sebuah game juga. Gamenya saya masukkan di dalam menu belajarnya. Dan gamenya saya buat seperti ini. Kemudian kita bisa slideshow-kan gamenya supaya bisa dimainkan. Nah, setelah itu mereka bisa mencoba bermain. Klik start, mereka baca pertanyaannya, kemudian mereka hitung, dan mereka bisa memilih jawaban yang dianggap benar. Nah, seperti ini. Misalnya soal kedua, jika mereka menjawab yang ini misalkan, oh ternyata kurang benar, maka mereka bisa kembali lagi untuk mencoba mencari jawaban yang paling benar. Nah, saya tidak banyak memberikan pertanyaan di dalam game ini. Nah, selesai, hanya 3 soal yang saya berikan. Nah, setelah mereka mau bermain dan mereka bisa melakukan yang terakhir adalah kegiatan berefleksi. Nah, di sini saya berikan pertanyaan pemandu, apa yang dipelajari hari ini, bagian apa yang paling disenangi, dan bagian mana yang paling sulit, serta apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Mereka menuliskan jawaban ini pada selembar kertas, boleh dihias dan dikumpulkan kepada gurunya. Nah, terakhir, demikianlah salah satu contoh bahan ajar yang saya gunakan dalam menu belajar matematika. Semoga bisa membantu, menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih.